Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pega Purwayoga, Eskom MKOM yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi di meeting Zoom kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, nama saya Wulanisa dengan nomor pokok mahasiswa 233403092 sebagai moderator. Saya Repa Nurlela dengan nomor pokok mahasiswa 233403065 sebagai presentator pertama. Saya Ninda Sugiati dengan NPM 233403321 sebagai presentator kedua. Perkenalkan, saya Fatihati Ramadhani dengan nomor pokok mahasiswa 233403308 sebagai presentator keempat. Perkenalkan, saya Anggi Kusmiati dengan nomor pokok mahasiswa 233403073 sebagai presentator keempat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi privasi dan melindungi data pribadi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Repa Nurlela. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materinya. Bisa di slide PPT-nya? Nah, kayak di sini saya akan menerangkan mengenai konsep privasi. Kemampuan individu atau kelompok untuk mengasingkan diri atau informasi tentang diri mereka sendiri. Nah, di sini ada beberapa aspek penting dari konsep privasi, meliputi yang pertama, kontrol pribadi. Hak individu untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka. Charles Fry mengatakan bahwa privasi bukan sekedar tidak adanya informasi tentang kita di benak orang lain, melainkan merupakan kendali yang kita miliki atas informasi tentang diri kita sendiri. Namun demikian, di era data besar, kendali atas privasi berada di bawah tekanan. Yang kedua, ada kerahasiaan dan juga keamanan. Perlindungan terhadap akses atau penggunaan yang tidak sah atau tidak diinginkan terhadap informasi pribadi. Rachel Foster mengatakan bahwa menyembunyikan informasi tentang diri mereka sendiri yang mungkin dimanfaatkan orang lain untuk merugikan mereka. Ini melibatkan tindakan untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga, otonomi dan kebebasan. Privasi memungkinkan individu untuk menjaga otonomi mereka dan kebebasan untuk membuat keputusan tentang informasi pribadi mereka tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Yang keempat, integritas data. Hak individu untuk memperbarui, mengoreksi, atau menghapus informasi pribadi yang tidak akurat atau tidak relevan. Individu memiliki hak untuk memastikan bahwa ada pribadi mereka dijaga dengan benar. Yang kelima, transparansi dan penjelasan. Organisasi atau entitas yang mengumpulkan informasi pribadi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana informasi akan digunakan dan untuk tujuan apa. Yang keenam, hukum dan regulasi. Privasi juga dapat dipengaruhi oleh hukum dan regulasi yang berlaku di suatu wilayah atau yurisdiksi. Hal ini memastikan bahwa hak-hak privasi individu dihormati dan juga dilindungi. Untuk selanjutnya ada definisi privasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan privasi? Nah, di sini ada penjelasan menurut Irwin Altman mengatakan bahwa privasi adalah sebuah proses pengontrolan yang selektif pada akses kepada diri sendiri serta akses kepada orang lain. Jadi berupa keamanan untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi tidak adanya kebocoran mengenai informasi diri kita sendiri. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Repa Nurlela yang telah memaparkan materinya.
Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ninda. Kepada Ninda, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Contoh penerapan privasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada menggunakan kata sandi pada handphone. Tanpa kita sadari, dengan menggunakan kata sandi pada handphone itu juga termasuk ke dalam penerapan privasi. Karena membantu kita dalam menjaga privasi yang berada pada handphone kita seperti isi galeri, isi chat, dokumen penting, dan lainnya. Yang tidak boleh diperlihatkan oleh orang lain. Selanjutnya ada penggunaan pengaturan privasi pada media sosial. Menggunakan fitur privasi pada media sosial juga seperti Instagram, Facebook, dan Twitter juga termasuk ke dalam penerapan privasi. Karena dengan kita memprivate akun yang kita miliki, pengguna tidak akan bisa mengakses profil kita. Dan foto-foto kita atau video-video yang ada di sosial media kita. Selanjutnya ada penggunaan tempered glass anti-SPE pada handphone. Pada umumnya, tempered glass hanya untuk berguna melindungi layar handphone dan goresan. Namun, dengan tempered glass SPE ini juga berguna untuk melindungi handphone kita agar tidak diintip oleh orang lain. Karena dengan menggunakan tempered glass anti-SPE ini, orang lain yang berada di samping kita tidak akan bisa melihat layar HP kita gitu. Terutama berguna pada saat kita di transportasi umum. Selanjutnya ada mengaktifkan autensi dua faktor. Menggunakan autensi dua faktor berguna untuk melindungi data pribadi yang bersifat rahasia, seperti informasi keuangan dan informasi kesehatan. Autensi dua faktor dapat digunakan pada media sosial seperti Instagram agar data-data kita sulit untuk diretas oleh orang lain. Selanjutnya, menggunakan kata sandi yang kuat. Menggunakan kata sandi yang kuat juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi privasi kita. Pada saat membuat akun untuk media sosial atau lainnya, diharapkan untuk membuat kata sandi yang kuat dan unik. Jangan menggunakan tanggal lahir untuk membuat password akun kalian. Selanjutnya ada definisi data pribadi. Definisi data pribadi secara umum merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan atau dicatat, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem, dan data pribadi juga merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang yang memiliki sifat sensitif atau rahasia. Data pribadi juga merupakan sesuatu yang harus dilindungi karena termasuk ke dalam hak privasi setiap orang. Contohnya, nama seseorang, nomor telepon, nomor HP, nomor KTP, nomor SIM, NIK, atau informasi pengenal pribadi lainnya. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi adalah informasi tentang individu yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ninda yang telah memaparkan materi. Dan untuk materi selanjutnya akan saya paparkan. Saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya menerapkan privasi dan melindungi data pribadi. Privasi dan melindungi data pribadi itu sangat penting. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu penting. Yang pertama, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dengan menerapkan privasi terhadap data pribadi pada platform di media sosial sudah menjadi cara untuk melindungi diri agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, tidak berbagi cerita berlebihan dengan orang lain mengenai data pribadi juga sudah menjadi cara untuk menerapkan privasi. Dengan hal tersebut, sudah memberikan batasan kepada orang lain untuk mengakses data pribadi kita, sehingga tidak setiap orang mengetahui terhadap data pribadi kita. Apabila data kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya, akan menimbulkan kesalahpahaman dan membuat pandangan orang lain menjadi buruk. Selanjutnya, nomor 2, hak kendali atas data pribadi. Ternyata, terkait data pribadi ini juga diatur dan dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948, Pasal 12, dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966, Pasal 17. Aturan ini juga telah diratifikasi di Indonesia dan bermaksud untuk menjaga hak dan kendali data pribadi di masyarakat. Yang ketiga, menghindari potensi hacker atau peretasan dan cracking atau pembajakan. Apabila data pribadi sudah terlindungi,
Dengan diterapkannya privasi, maka potensi untuk peretasan dan pembajakan pada media sosial tidak terlalu tinggi sehingga data kita tidak disalahgunakan dan pihak lain tidak mengatasnamakan kita terhadap kepentingan mereka yang merugikan kita. Selanjutnya yang terakhir, menjadikan identitas lebih terjaga. Kita memiliki kendali terhadap media sosial yang kita gunakan untuk memilih siapa yang bisa mengakses dan apa saja yang bisa diunggah oleh kita di media sosial. Penggunaan media tersebut dengan bijak sudah menjadi langkah untuk melindungi data pribadi kita agar tidak disalahgunakan dan identitas kita tidak dapat disebar oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan akan aman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatia. Kepada Fatia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Akibat jika kita tidak melindungi data pribadi, yang pertama yaitu kebocoran data pribadi. Karena hampir semua aktivitas sehari-hari memerlukan data ataupun data pribadi. Contohnya seperti kita mengakses platform digital memerlukan password ataupun nomor ponsel, sehingga cukup rentan terjadinya kebocoran data. Kemudian yaitu yang kedua, penyalahgunaan data informasi pribadi. Sebenarnya tanpa kita sadari, kelalaian terjadi dari kita sendiri. Karena dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, misalnya saja ketika kita harus registrasi data pribadi seperti menggunakan kartu tanda penduduk ataupun kartu keluarga. Contohnya yaitu seperti korban pinjaman online ataupun pelecehan sosial dan chatting. Kemudian akibatnya yaitu kemudian yang ketiga dulu ada doxing. Doxing itu yaitu pemaksaan memperlakukan secara sengaja ataupun online seperti pemerasan bahkan untuk main hakim sendiri atau tujuan lainnya dan disebarluaskan tanpa ada izin dari korbannya. Kemudian akibatnya yaitu merasa tidak nyaman karena ketika kita menyadari bahwa data kita diketahui oleh orang yang salah ataupun orang lain, maka kita akan merasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Fatia yang telah memaparkan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Anggi. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang tips dan cara untuk melindungi data pribadi. Kita sudah tahu di era digital ini data pribadi kita bisa saja jatuh ke tangan orang yang salah. Adapun tips dan cara melindungi data pribadi kita yang pertama, satu, pastikan data terekspresi. Kita harus memastikan bahwa data pribadi kita terekspresi saat disimpan atau ditransmisi melalui internet. Hal ini dapat mencegah akses yang tidak sah masuk ke dalam data pribadi kita. Yang kedua, hati-hati dengan jaringan Wi-Fi. Kita harus menggunakan jaringan Wi-Fi yang aman saat mengakses data sensitif. Dan pertimbangkan penggunaan VPN untuk ekspresi koneksi. Yang ketiga, waspada terhadap tautan phishing atau phishing. Perhatikan phishing, waspadai email atau pesan yang mencurigakan, dan hindari mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Adapun cara yang keempat, yaitu menggunakan kata sandi yang kuat. Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk akun-akun yang berbeda. Kita bisa mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Yang kelima, gunakan metode incognito, di mana kita bisa menggunakan mode incognito saat browsing internet, agar riwayat browsing kita tidak tersimpan di browser. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk melihat riwayat browsing kita. Dan yang terakhir yaitu hati-hati dalam memberikan izin. Selalu hati-hati dalam memberikan izin. Hindari memberikan izin ke akses aplikasi atau situs web yang tidak dikenal atau tidak terpercaya.
Dengan cara kita harus membaca dengan sesama persyaratan dan ketentuan sebelum memberikan izin akses kepada aplikasi ataupun kepada web yang tidak dikenal itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan materinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah tadi kami sampaikan. Setiap orang memiliki kendali atas informasi pribadi masing-masing, dan informasi tersebut tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Hal ini disebut dengan privasi, yaitu keadaan di mana kehidupan pribadi atau sekelompok orang terbebas dari pengawas atau gangguan orang lain, ataupun hak fundamental setiap individu untuk menentukan apakah, kapan, dan bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan oleh pihak lain. Menurut ahli Daniel Solov, seorang profesor hukum ahli dalam privasi, Solov menyatakan bahwa privasi adalah kondisi ketika seseorang memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka dan dapat memutuskan bagaimana informasi tersebut akan dibagikan atau diakses oleh orang lain. Jadi, privasi bisa dikaitkan atau bisa disebut juga dengan data pribadi seseorang. Secara umum, data pribadi yaitu sesuatu yang melekat pada setiap orang yang memiliki sifat sensitif atau rahasia, sehingga apabila data pribadi yang hanya bisa diakses dan diketahui oleh diri kita sendiri juga dapat diketahui oleh orang lain, bahkan tidak ada hubungan apa-apa dengan diri kita ataupun yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dituntut karena menurut Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi adalah informasi tentang individu yang dapat mengidentifikasi atau mengidentifikasi individu tersebut secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai materi privasi dan perlindungan data diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.